Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Caan dan Pak Dimino. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari channel hostnya channel ngaji ya, Mola Jiwo. Benar. Perkenalkan, namanya Mas Fakih. Teman-teman semuanya, sebelum kami membahas tema kali ini tentang lirik lagu Dung Wahyu Kolosepo, jangan lupa tonton sampai habis, kemudian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, sehingga ketika nanti upload video baru, Anda tidak akan ketinggalan info video terbaru dari kami, dari channel Ngobrol Peduli. Oke, kita mulai Pak. Sekarang ini kita akan bahasan tentang Dung Wahyu Kolosepo, yang kurang lebih lagunya seperti ini. Rumeksa ingsun laku nista ngoyo woro kelawan Mekah bawa kadur angkara. Nah, ini alasannya kenapa Pak D kok memilih topik Wahyu Kolosepo, ciptaan dari Sri Narendra Kolosepo. Iya. Alasan pertama, Dung Wahyu Kolosepo ini sangat populer sekarang ini. Jadi cukup dikenal. Tapi karena ini bahasa Jawa, bisa dikata kuno ya, tidak semua orang paham. Walaupun ada terjemahan bahasa Indonesia, tapi masih perlu pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, Dung Wahyu Kolosepo ini adalah juga seperti memiliki pola pencarian jati diri manusia. Jadi kalau saya kira nilainya ini juga cukup lumayan bagus untuk dipahami, karena setiap manusia tentu menginginkan menemukan jati dirinya yang utuh gitu. Yang ketiga, Dung ini Dung Nusantara, jadi kita sekaligus melestarikan, bahkan mempopulerkan budaya Nusantara Indonesia ini. Maksud kita juga mengapresiasi dari karya Sri Narendra. Karena itu kita apresiasi. Karya Sri Narendra. Kira-kira bagi Dung Wahyu Kolosepo ini dari perspektif psikologi sastra apa sih? Sorry. Ya, kita bisa melihatnya dari situ. Dalam psikologi sastra kan, bahwa sastra itu kan menggambarkan perjuangan seorang protagonis atau karakter utama untuk sampai pada jati dirinya. Semua sastra saya kira tujuannya adalah seperti itu. Dan Dung ini kelihatannya juga punya pola yang sama gitu. Jadi karena itu kita perlu memahami isinya ini. Dimulai dari lirik yang pertama. Dimulai dari lirik pertama. Rumeksa ingsun laku nista ngoyo woro kelawan Mekah hawa kelawan dur angkara. Itu maknanya seperti apa Pak? Lagunya apa? Rumeksa ingsun laku nista ngoyo woro kelawan Mekah hawa dur angkara. Ya, rumeksa ingsun itu ya aku. Jadi rumeksa itu rumeksa ingsun, jadi melindungi aku ini. Melindungi apa tadi?
rumeksa ingsun laku nisto nisto. Jadi melindungi dari tindakan yang nista, tindakan yang angkara. Nista itu buruk. Ngoworo itu wis saenake gitu. Semau-maunya gitu. Ada kan orang itu bertindak semau-maunya kan. Nah, itu bukti bahwa akunya belum bisa rumeksa, belum bisa menjaga dari laku atau perilaku yang nisto. Jadi di situ kita harus bisa mengendalikan diri. Jadi apa? Supaya tidak membiarkan perilaku yang buruk. Kalau dalam pewayangan itu setiap manusia itu ada cakilnya, ya kan? Cakil itu kan sisi gelap manusia. Jadi kita tidak bisa membuang mereka karena selalu ada di sini. Jadi tidak kita singkirkan, tetapi tidak kita biarkan semau-maunya. Kita kendalikan ya. Betul. Jadi laku nisto, ngoyo-woro itu ya seenaknya dibiarkan, seenak-enaknya perilakunya tidak bisa. Jadi harus itu tidak kita biarkan untuk semau-mau. Sifat gelap kita itu kita rumeksa, kita jaga. Yang menjaga tidak harus membunuh ya. Menjaga itu artinya ya memahami. Ya. Dari Mas Faturnya ada tanggapan atau pertanyaan? Jika kita menjaga, apakah kan itu rumeksa? Kalau saya membacanya itu seakan kita itu benar-benar menekan sisi gelap kita sendiri. Apakah ketika kita menekan sisi gelap itu sendiri, pada diri kita itu tidak merasa sakit? Bahwasanya kan ada unsur penekanan itu sendiri. Pertanyaannya bagus. Nah ini ya, kalau kita menekan sisi gelap kita, apakah kita tidak sakit? Kan gitu ya. Ya, sesuatu tindakan yang negatif itu akan menimbulkan dampak. Pertanyaan yang bagus. Setiap manusia punya sisi gelap, ya gitu menurut Jim ya. Kalau kita tekan, berarti kita bagian dari diri kita kan sakit. Kan? Betul. Saya kira itu betul. Terus bagaimana ini bisa tadi rumeksa ingsun laku nisto ngoyo rumeksa. Jadi si penulis lagu ini sudah paham. Rumeksa beda dengan menendang beda ya. Intimidasi. Rumeksa ini memahami, rumeksa itu memahami dan menjaga. Bukan ngamplongi. Sisi kita yang buruk kita kamplongi, kita pukuli, sakit diri kita sendiri yang sakit kan. Tapi karena dengan rumeksa, makanya kan bahwa reksa, kan bahwa reksa itu tidak jahat, dia menjaga. Jadi Mas Sri Nalendra ini luar biasa. Pilihan katanya itu rumeksa, bukan memusnahkan gitu. Ini pertanyaan bagus ini. Jadi kita punya sisi gelap. Kalau kita tekan jadi sakit diri kita, walaupun sisi gelap. Benar. Karena itu katanya tidak menekan, tapi rumeksa, menjaga. Jadi bagusnya lagi. Jadi nah itu apa namanya, dari rumeksa tadi itu bisa menimbulkan happy. Dari rumeksa itu maka kita lepas dari gangguan. Karena kita rumeksa supaya nggak ngoyo-ngoyo. Persona kita, nafsu ingin hebat kita itu di rumeksa. Tidak dituruti, pengen hebat terus. Artinya ingsun ini terikat oleh persona ya. Kita boleh kita ikuti, tapi kita tidak dibelenggu, jangan kebalik. Kita dibelenggu keinginan hebat, jangan. Nah itu.
Terus lanjutannya Lanjutan untuk lirik berikutnya, rumeksa ngawa waras kali itu kelawan Mekah hawa kelawan Mekah hawa kang dur angkara. kan tuh anggora ya itu tadi contohnya. Caranya gimana kita bisa rumeksa? Ini kan rumeksa ingsun laku nistamaya wara. Lah kita itu rumeksa menjaga kita supaya tidak melakukan tindakan yang sama maunya, kelawan dengan cara, ya kan? Kelawan Mekah, caranya Mekah mengendalikan Mekah itu, mengendalikan hawa nafsu, Mekah hawa Kang dur angkara. nafsu yang angkara yang merugikan orang lain. Jadi yang baris kedua ini adalah caranya Mekak pesona kamu tak ikuti, tapi jangan harap aku jadi budakmu gitu. Sede gitu kan ya. Bayangan manusia, aku pahami kamu, nggak usah kamu nyerang aku kan gitu ya kan. Animus juga begitu. Cewek cowok kan gitu ya. Kamu dan aku itu sama saja. Tidak ada yang lebih unggul dari kamu kan gitu. Oke. Jadi dua-duanya sisi gelap atau sisi terang itu, sisi gelap sama sisi terang itu sebenarnya sama saja ya. Seharusnya kita harus merangkul dan bisa mengintegrasikan gitu. Jangan sampai kita tolak, justru malah kalau kita tolak malah akan menyakiti diri sendiri gitu. Lanjut Pak. Buka loh. Lanjut. Lirik berikutnya. Senajan setan kentayangan tansah gawe rupedo hingga pupul sing jaman. Jin setan ketayangan senajan walaupun ya senajan setan kentayangan setan kentayangan tansah gawe rupedo tansah selalu gawe ribut membuat gangguan. Walaupun setan berada gentayangan di mana-mana mau mengganggu kita sampai akhir zaman, memang iya. Jadi gangguan itu jangan berharap tidak ada. Gangguan selalu ada sampai putusan zaman, sampai selesai hidup ini selalu ada cobaan. Jangan harap tidak ada cobaan. Ada pertanyaan. Di situ kan dikatakan bahwasanya setan gentayangan dan terus mengganggu manusia. Nah ini yang menjadi pertanyaan, setan itu sifat atau makhluk? Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Sifat atau makhluk? Iya. Karena kan kadang orang itu jengkel sama manusia lain, setan kan gitu. Setan itu sifat atau makhluk? Iya, bicara soal setan ini makhluk atau sifat ya. Nah inilah keterbatasan logika rasional itu batasnya di sini. Sementara lagi ini adalah kidung saya katakan ini bahu spiritualnya dominan ya. Jadi kalau sudah masuk ke wilayah spiritual itu tidak selalu rasional. Apakah kalau tidak rasional itu salah? Tidak. Kebenaran rasional itu ada, kebenaran rasa itu tidak ada. Untuk memahami kebenaran rasa ya dengan rasa. Bahasa rasa biasanya berupa simbol-simbol. Nah, jadi setan gentayangan ini dianggap aja simbol. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan masalah bagi kita itu ya setan. Sifat atau
personnya kalau pada orang mengganggu kita ya sudah itu setan, hanya simbol lah, tidak selalu orang. Gentayangan dan ada di mana-mana. Nah, hantu sejaman termasuk nafsu kita ini kalau mengakibatkan kita bertindak di luar kesadaran kita yang menyimpan ya setan. Setan itu ya. Iya. Jadi setan itu adalah identifikasi dari identifikasi produk bawah sadar kita. Ya. Produk bawah sadar kita kan insting ya. Kita maunya happy, insting kita. Ada orang cantik kok nggak mau berhenti ngejar terus gitu kan. Ini insting, rasio kita enggak lah, ini ke sana. Nah ini yang kita produk semacam ini bersifat kalau idiom agama itu setan ya. Kalau jika apa dari pandangan sisi psikologis itu masuk kemana? Setan atau dalam teori Sigmund Freud? Dari teori Sigmund Freud itu setan ini masuk di unsur id. Id itu naluri. Semua kan muncul dari naluri. Naluri yang keluar dari kesadaran kita. Naluri maunya kan nggak pakai kesadaran, nggak pakai akal-akalan yang apa maunya dituruti ya gitu. Alami. Nah itu iya, naluri semacam itu kita punya kesadaran, tapi ini jalan sendiri ya. Nah, yang sampai jalan sendiri tidak terintegrasi ini ya itu dari setan itu. Ya. Hanya idiom aja. Lanjut. Iya. Ametek ingsun nyirep geni iso murka matar ardaning kanca saben kule sunetra. Ametek ingsun nyirep geni iso murka. Ya. Ametek ingsun nyirep geni iso murka. Ametek ingsun iki lho. Ingsun nyirep geni iso murka. Iya. Dengan tegas ingsun atau dengan kekuatan ingsun nyirep geni iso murka. Ini salah satu caranya. Jadi cara tadi supaya tidak terkena setan, tidak tergoda oleh Lastimero atau Wero. Iya, caranya supaya tidak terganggu setan ya harus hametek ingsun. Jadi hametek itu ya tegas, ingsun harus tegas. Tegas tidak harus buruk ya. Hametek ingsun kita harus tegas. Nyirep geni wiso murka. Kita harus tegas dengan kekuatan juga. Nyirep geni. Nyirep itu memadamkan. Geni itu bara. Api. Memadamkan. Api. Wiso murka. Wiso murka itu wiso murka itu wiso itu kan bahaya. Jadi bahaya yang lagi marah ya. Wiso murka itu musuh kita. Apa itu? Wiso itu yang membahayakan, suatu perilaku yang berbahaya yang lagi marah-marahnya. Itu lagi mau melepaskan diri. Kita padamkan. Kita sirap tadi ya. Sirap. Ini geni kan Api yang menyala. Yang menyala. Kita padamkan api kemarahan itu. Kemudian lanjut Pak ya. Ya. Maper hardaning ponco saben kule sinetro. Ya, maper hardaning ponco
konco saben tulis sinetron. ngeper harganing konco. Jadi apa mengantar panca indera. Jadi kita akan menangkap sesuatu itu harus kita kontrol karena kita bisa tergoda. Gitu. Ponco indro apa indro? Ponco hargane ponco saben ules sinetron. Setiap saat kita melihat atau sekejap kita melihat itu mesti menangkap sesuatu. Ya itu yang tertangkap oleh indra itu harus kita kontrol. Indra itu kan piranti ego yang pertama ya. Jika menangkap sesuatu, kalau melihat orang cantik deg-deg, itu kan harus kita jaga. Bagaimana? Mas Fadil ada tanggapan? Atau lanjut? Ya, lanjut aja. Ini jelas. Jelas ya, ini sangat jelas sekali. Liriknya cukup jelas ya. Lanjut. Linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jadi pangeran. Iya. Linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jadi pangeran. Linambaran itu ya tentu dengan welas asih akan Maha Pengasih. Jadi kita bisa melakukan itu semua itu ya atas ridhonya, atas kewelasan yang Maha Gusti dan Maha Kuasa gitu. Jadi tanpa izin dia kita mendalilkan itu ya nggak bisa. Nah izinnya gimana? Ada yang puasa, ada yang macam-macam. Tidur, Waspodo. Iya. Intinya berarti mencari lisensi. Iya. Ada yang mendisiplinkan diri, yang sholat, ada yang puasa untuk supaya terbiasa, tidak tergoda dengan apa kebutuhan jasmani, kebutuhan apa fantasi kita. Lanjut. Jiwanggo kalbu samudra bebuntoning laku tumuju dateng Gusti datang amurga dumadi. Jiwanggo kalbu samudra bebuntoning laku. Jiwanggo itu apa? Mahkota jiwa. Mahkota jiwa. Jiwanggo kalbu mahkota jiwa. Seperti samudra bebuntoning laku. Samudra Bebuntoning laku. Penunjuk ya. Ya penunjuk itu. Jadi apa itu? Yang penuntun ya. Yang bisa seperti samudra menuntun laku. Luas Jadi luas bisa. Pertolongan tuntunan itu sangat luas sehingga laku kita tidak pernah kesasar. Itu. Terus menuju datang Gusti datang amurga dumadi. ya tentu semua diarahkan kepada Gusti. Jadi semua diarahkan Gusti kan Datang amurga dumadi. amur dan dumadi yang menguasai atas segala kejadian. Jadi kalau kita dapat tuntunan dari samudra tuntunan laku, kita tujukan kepada yang maha kuasa, yang maha amur dan dumadi. Dia yang menguasai mau jadi apa itu dia. Bicara samudra ini apa ceritanya hampir sama dengan Dewa Ruci? Iya, saya kira
cerita Dewa Ruci itu sama ceritanya juga pencarian rezeki. Jadi saat Dewa Ruci saat Brotoseno bertemu dengan Dewa Ruci ya seperti itu. Jadi kan ada samudra tuh, bayangkan samudra di simbol ketenangan. iya, simbol ya pengetahuan, peputaning laku sehingga mengarahkan dia kan Dewa Ruci juga masuk samudra ilmu pengetahuan betulnya itu kan, baik yang pengetahuan rasional maupun pengetahuan yang irasional yang di wilayah rasa ini, sehingga dia dapat peputaning, dapat tuntunan, lakunya pasti pas itu. Jadi setiap seperti wayang ya, itu hasil cipta dari perjalanan spiritual pelaku. Iya. Jadi maksudnya dari lagu ini sebenarnya ada sebuah kemiripan atau sama ya, ini tujuannya. Polanya sama. Merupakan proses individuasi. Dalam sastra disebut proses individuasi. Sastra itu kan mesti ada lakonnya. Dari awal sampai akhir ini lakonnya itu dari perjuangan sampai tujuannya. Kalau dalam psikologi sastra disebut proses individuasi. Dalam proses ini ya ada tadi peristiwa-peristiwa yang membebaskan dia menjadi manusia merdeka. Jadi lirik ini sudah masuk ke ranahnya ranah karsa ya. Bukan? Cipta atau karsa? Iya, kalau cipta karsa itu kan unsur-unsur manusia. Jadi cipta, rasa, karsa itu macam-macam. Kalau cipta itu berkaitan dengan otak, jadi kan gitu ya. Kalau karsa ini berkaitan dengan insting. Sedangkan rasa ini yang menjadi sentral, bahasa yang menghubungkan dua cipta dan rasa ini. Ya cuma ini kata Jawa ini luar biasa, cuma belum dioperasionalkan dengan baik oleh orang Indonesia. Nah ini perlu kasih terus, diperkaya keilmuan tentang namanya jati diri ini. Seperti itu. Semua itu kan antara cipta, rasa dan karsa itu sudah terintegrasi sehingga dia bisa ketemu Dewa Ruci. Merdeka, manusia yang merdeka. Nggak ada yang bisa membelenggu dia. Jadi kesimpulannya lirik ini bercerita tentang proses seseorang menuju jati dirinya. Betul, secara cuma ini perjuangan batin ya. Tapi prosesnya itu sebetulnya perjuangan manusia ini merdeka. Caranya merdeka adalah ya tadi sebo sampai pada kolo sebo, sampai pada suatu kolo saat atau makam di mana seorang individu sudah sebo itu nyatu. Iya. Lanjut. Boleh berikutnya. Menggali kawula Gusti Krempet ati bakal kumat. Nah itu manunggal ing kawula Gusti. Kita manunggal. Jadi kehendak Allah sudah menjadi kehendak kita. Manunggal ing kawula Gusti Krempet ati bakal dumati. Sabdo Pendhita Ratu. Sabdo Pendhita Ratu. Jadi itu luar biasa. Jadi guys, kita harus percaya keilmuan kita ya tentang karya-karya spiritual dari seorang guru spiritual. Maka kalau bisa tonton sampai habis, jangan sampai skip karena kalau di skip kita tidak tahu inti daripada tidak bisa merangkum semua itu dari obrolan kita, nanti jadi sia-sia dan salah paham ya. Oke. Lanjut. Oke.
mukti ingsun tanpa piranti, mukti ingsun tanpa piranti. Mukti ingsun tanpa piranti. Jadi mukti itu kejayaan. Mukti ingsun tanpa piranti. Jadi jayanya aku, suksesnya aku, kemegahan aku tanpa piranti. Tanpa piranti sudah tanpa apa? Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, tanpa piranti. Gak tak perlu karena alat itu. Sudah nggak ada alatnya. Berarti gambarannya manusia ini sudah lepas dari belenggu-belenggu. Kalau kata Jung personal tadi. Betul. Jadi untuk orang berhasil harus hebat dulu kan, kalau menurut Jung kan. Ya. Tapi itunya sudah dilepas dan sampai pada kebahagiaan yang tidak perlu piranti. Manusia kan bahagia perlu piranti supaya kelihatan mewah, aku tak beli baju yang mewah kan gitu ya. Ya kan, pengen tidur enak ya tak beli spring bed kan gitu ya. Ya kan, itu masih pakai piranti. Ini sudah tak pakai, sudah mukti, sudah indah sendiri, sudah cantik sendiri, mulia sendiri. Sebenarnya saya juga masih bertanya-tanya sih masalah kemuliaan tadi ya. Mulia itu ukurannya di mana? Mulia, apakah mulia itu ukurannya dari ukuran keduniawian yang megah, segala hal dipunyai, kemudian ia menjadi orang yang populer, atau kemuliaan dari ukurannya di mana? Kalau kita bicara ukuran mulia, itu kita masih terbelenggu oleh persona, ya kan? Iya. Kita kan persona, identitas diri. Itu kan membangun. Kalau sudah pakai ukuran itu ditentukan orang banyak kan. Mulia gimana? Yang mulia kekayaan, kalau menurut orang umum ya pakai kekayaan. Artinya kita masih terbelenggu oleh persona. Karena kriteria baik buruknya masih publik yang menentukan, bukan dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri mulia ya ketenangan, batin, terus kemegahan diri. Anda bisa ciptanya sak mau duduk di istana yang megah penuh bintang-bintang bisa kalau sudah nyatu. Gitu. Jadi ukurannya adalah ketenangan, kita sudah damai ya, kita tidak bahagia dan susah itu sudah tidak ada ya. Bagian dari susah itu sudah terlampaui. Lanjut, ada tanggapan lanjut ya? Sudah dibuka. Tidak terus. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita. Sumebyar sukma ing sukma madu sarining perwita. Sumebyar. Terus ing sukma madu sarining perwita. Iya, sudah menyebar di seluruh di jiwa ini sudah nyebar kemana-mana. Madu sarining perwita. Manisnya madu itu kan manis, enak madu sarining perwita. Manisnya kehidupan yang suci. Perwita itu iya, beda dengan tepi. Perwita ini kan air suci, kehidupan suci. Madu sarining perwita, manisnya, enaknya, sarinya kehidupan yang suci. Perwita itu air kehidupan yang suci. Apa bedanya dengan Tirtonian mulia?
kehidupan. Nirnologi. Oke, lanjut ya. Maneka warna praja bangun praja sampurna. Maneka warna praja bangun praja sampurna. Nah, inilah kesempurnaan. Jadi kalau kita tadi ukuran mulya tadi tidak kriterianya tidak ditentukan oleh masyarakat, yang menentukan kita sendiri kalau sudah nyata. Ditentukan kayak apa ya? Bangun maneka produk bergemer apa? Iya kan? Terus bangun projo sampurna. Jadi dengan cara semewah apa membangun projo sampurna. Projo itu kemegahan dirinya, sampurna secara sempurna. Kalau adanya itu mau semewah apapun kesulitan. Ya kalau dalam ajaran kalau di surga minta apa saja datang gitu. Dan itu yang saya yang tentukan. Yang mewah menurut saya itu seperti ini. Seperti mega begini ya bisa gitu. Nah ini yang membuat saya masih berimajinasi kemuliaan itu masih belum saya temukan ketika kita bisa menentukan dengan diri kita sendiri itu tadi. Saya masih belum ada gambaran untuk kesana. Mulia itu seperti apa? Atau kenangan ini seperti apa kan? Mungkin masih proses perjalanan ya untuk mengkaji ilmu ini untuk prakteknya kan? Ya kalau mulia menurut manusia ya kita ikuti belenggu-belenggu yang dibuat manusia. Tapi kalau untuk diri sendiri kita sudah lepas. Kemuliaan ukuran manusia itu bisa kita lampaui. Apa sih kamu cuma mulia istana? Aku bisa bikin istana sebesar dunia ini gitu. Oh, tidak meninggalin Allah itu ya. Sekarang kita tanggapan kan? Jelas. Mas Fatih ini memang sudah kontol ya. Oke, kita lanjut. Sengkala ida muksa kala bendu nata sirna tiasing rasa mardika. Iya. Jadi sengkala tidak sengkala itu kan kesialan itu tidak so pasti hilang. Mokso sama sirna beda sama. Mokso itu hilang tanpa bekas. Ya. Kalau sirna itu bisa bekas. Bisa ada bisa tidak. Tapi sudah tidak utuh lagi. Terus tiasing rasa mardika. Bendu kalau bendu kata sirna. Ya, hambatan sudah tidak ada. Kalau kita sudah nyatu, tidak ada hambatan, tidak ada siaran. Terus tiasing rasa mardika. Menjadi pribadi yang merdeka itu. Akhirnya yang tertinggal adalah pribadi yang merdeka. Tidak ada sengkolo, tidak ada yang siaran. Terus tidak ada bebendu. Bebendu ada, tapi sirna ada. Begitu dia nyatu itu, manunggal itu semua sirna. Apakah kaitannya kita ketika jati diri, menemukan jati diri itu kaitannya dengan pola pikir, membentuk pola pikir kita? Ada kaitannya dengan itu? Iya, itu bukan kayak pola pikir, tetapi itu sudah menyatu. Maksudnya menyatu itu pikiran kita tidak membelenggu, tapi tetap prinsip kita bisa pakai. Rasa kita juga begitu. Apa itu bisa kita paham. Kemudian sisi gelap kita itu kita paham. Jadi kita punya kesadaran yang lebih tinggi, bukan hanya kesadaran pikir, yaitu kesadaran rasa. Kesadaran rasa inilah yang bisa menangkap hal-hal yang tanpa logika. Rasa ini juga bisa menangkap hal-hal yang dengan logika. Jadi
pada posisi seperti ini, piranti rasa ini adalah digunakan oleh kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran pikir. Orang Jawa kan gitu ya, ada yang rasional, ada yang irasional. Nah ini rasa itu bisa memahami dua-duanya. Terus terakhir merdeka. Iya, merdeka. Yasin rasa merdeka. Mardika. Yasin rasa merdeka. Ya, yang tersisa adalah kemerdekaan seperti tadi, mau menjadi megah ya megah, tapi tidak terikat oleh merdeka, jiwa merdeka. Kalau menurut Jung itu sudah utuh jiwa. Untuk jadi utuh harus lepas dari belenggu pesona, lepas dari hambatan setan, dan jiwa laki perempuannya sudah nyatu, sudah utuh, sudah tidak ada antara laki perempuan, tidak ada ideologi lagi. Kalau masih ada laki dan perempuan itu ideologi feminisme dan ideologi seks. Kalau ini sudah bermanusia utuh yang sejati. Manusia kami. Saya kira itu sejati. Itu terakhir. Nah, tapi ini yang paling terakhir pertanyaan saya. Oke. Sebenarnya kan kata pengantarnya ya. Kata pengantarnya manusia semua itu ingin happy. Yang ditulis manusia ingin happy. Tapi semakin manusia itu mengejar kehappyan, maka dia tidak akan menjadi happy. Iya. Semua manusia ingin happy, tapi yang dihadapi, tapi justru susah yang menghampiri manusia, kan gitu ya? Ya karena pun manusia menurut Jung itu punya keterbatasan sebelum utuh. Menurut Jung itu jiwa manusia itu ada dua, yaitu sisi gelap, sisi terang. Sisi terang itu adalah kesadaran yang bisa mikir. Ya. Lah orang pengen happy, tapi caranya dia menggunakan pikiran, ya kan? Iya, betul. Menurut pikiran rencana kalau gini dapat ini kan gitu. Lah sisi gelapnya ini tidak tahu, ini ganggu gitu. Kalau gak didengarkan. Jadi sisi gelap ini potensi yang bisa membantu manusia, sekaligus bisa menghalangi. Nah kalau itu manusia itu paham sisi gelapnya, tidak hanya pikirannya, nanti saya begini begitu saya sukses kan gitu ya. Nggak mikir ini itu bisa ganggu, tapi juga potensi bisa dimanfaatkan. Nah, ini harus diketahui, dipahami. Kalau dipahami, dia malah membantu. Gitu. Kalau enggak direken, dia mengganggu. Saya harus menggali terus ya. Makanya banyak orang ingin happy, tapi yang ditemui susah. Ya gitu ya. Supaya lebih paham betul maksudnya gimana. Maksud saya kan kata-kata itu. Mungkin sampai sini dulu. Kita pamit undur diri. Saya Jan dan Pak Demino dan beserta Mas Pade, host daripada channel ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys.